Nah, yang paling spektakuler di candi ini ya teman-teman, candi ini itu terbuat dari batu andesit ya. Dan ini bangunannya sangat besar sekali. Dan yang paling unik itu adalah pondasinya. Dan pondasinya ini terbuat dari batu bata merah. Ada mitos pada kawasan setempat bahwa wilayah Jombang di bagian selatan, yaitu sekitar Wonosalam, merupakan gapura sebelah selatan ibu kota, Kutaraja Majapahit. Dalam sebuah versi yang sudah melegenda di masyarakat desa Pulosari, diceritakan candi ini merupakan candi Siwa, terlihat dari relief yang berisi ajaran tantri yang terpahat di kaki candi. Diduga candi ini dibangun pada pertengahan abad ke-14 sebagai penghormatan kepada Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani yang memerintah Majapahit pada tahun 1329 sampai 1350 Masehi. Dugaan ini didasarkan pada ditemukannya dua buah arca Dewi Parwati yang diperkirakan merupakan pencerminan Dewi Tribhuwana. Kedua arca tersebut saat ini tersimpan di Museum Trowulan dan Museum Nasional. Candi Rimbi adalah peninggalan agama Hindu dari masa klasik Majapahit, merupakan candi pendharmaan Ratu Tribhuwana Wijayatungga Dewi Ibunda dari Prabu Hayam Wuruk. Candi ini juga sering disebut Cungkup Pulo. Nama Rimbi dikaitkan dengan nama tokoh pewayangan bernama Arimbi, istri Werkudara, atau yang lebih dikenal dengan nama Bima. Arsitektur Candi Rimbi Situs ini berada pada areal seluas 896,56 meter persegi, berdiri di atas tanah agak tinggi dari sekitarnya. Bangunan terbuat dari batu andesit, sedang pondasinya dari batu bata. Bangunan yang masih ada sekarang memiliki ukuran panjang 13,24 meter, lebar 9,10 meter, dan tinggi 12 meter. Sekitar 1 meter di sekeliling candi terdapat satu lapis batu bata yang ditata miring. Candi Rimbi menghadap ke barat. Secara vertikal terdiri dari kaki dan tubuh candi. Namun bagian tubuh candi tinggal separuh karena mengalami kerusakan. Begitu juga dengan atapnya sudah runtuh. Tubuh candi juga lebih kecil dibandingkan dengan bagian kakinya, sehingga terlihat seperti terdapat selasar yang mengelilinginya. Akan tetapi saat ini, sebagaimana halnya sebagian atap dan tubuh candi, tangga naik ke selasar juga sudah runtuh, sehingga hanya selasar di sisi selatan yang dapat terlihat dari bawah. Pada kaki bagian atas maupun dinding luar tubuh candi yang masih tersisa tidak tampak adanya pahatan. Akan tetapi, di seputar kaki candi bagian bawah dipenuhi oleh jajaran panel-panel relief cerita-cerita binatang. Relief yang dipahat dengan teknik datar, wayang style, yang sangat indah dan halus. Tersebut dapat dikatakan masih utuh. Untuk membacanya digunakan teknik prasawiya, berlawanan dengan arah jarum jam. Dimulai dari sisi utara, hampir sebagian besar bagian atasnya sudah hancur, tetapi bagian bawahnya masih dalam kondisi baik dan dihias oleh gambar yang menyambung, mengartikan sesuatu mengelilingi dinding luar. Daya tarik Candi Rimbi adalah adanya panel-panel relief yang menghiasi dinding kaki. Panel-panel ini berisi cerita tentang binatang dan keagamaan. Namun belum diketahui apa isi cerita relief tersebut. Di dinding kaki sebelah utara terdapat 17 bidang relief. Salah satunya relief sepasang pengantin yang berada di dalam gentong. Ada pula relief sepasang pria dan wanita. Sang pria sedang mencangkul, sedang yang wanita membawa payung. Di kaki sisi timur juga dihiasi 17 bidang relief cerita binatang dan kegiatan keagamaan. Sedang di sisi selatan terdapat 8 buah bidang.
Di tepi halaman terdapat batu-batu reruntuhan candi yang disusun rapi memagari candi. Di sisi timur, tepat di depan candi berjajar 3 potongan arca yang menarik perhatian karena ukurannya yang sangat besar. Tinggi masing-masing potongan sekitar 125 cm. Yang terletak di tengah jajaran adalah potongan kepala arca raksasa, sedangkan di kiri dan kanannya terdapat potongan arca yang tampak seperti bagian dada sebatas leher. Berdasarkan seni arsitektur bangunan, Candi Rimbi berlatar belakang Hindu. Hal ini ditandai penemuan arca-arca Hindu juga ditemukan di halaman candi, yang berupa arca Dewi Parwati, istri Dewa Siwa, yang sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta. Arca Parwati ditemukan di ruang utama candi, tetapi ruangan ini sudah tidak ada lagi karena separuh dari badan candi sudah runtuh. Patung Ratu Tribhuwana Tunggadewi yang digambarkan sebagai patung Dewi Parwati saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta, dan satu lagi patung Dewi Durga di Museum Trowulan. Selain perwujudan arca Dewi Parwati, juga ditemukan arca Dewi Durga yang kini berada di Museum Trowulan. Yang nampak lain adalah patung Durga dari Candi Rimbi ini. Patung Durga dari Candi Rimbi ini digambarkan berdiri dengan kedua kaki terbentang. Pada umumnya, Durga digambarkan dalam sikap tribhangga, menyeringai sehingga memperlihatkan gigi taringnya yang tajam, mata melotot, dan rambut terurai tak beraturan. Arca Dewi Parwati, Dewi Uma ini dalam perwujudan Durga Mahisasura Mardini, di mana dilukiskan sedang berjuang mengalahkan Asura dalam wujud raksasa. Dikisahkan kahyangan tempat para dewa tinggal mengalami kekacauan akibat ulah seekor kerbau, Mahisa. Prajurit para dewa tidak mampu mencegah berkat kesaktiannya Dewi Parwati, sakti istri Dewa Siwa, berubah wujud menjadi Dewi Durga, yaitu seorang reksasi, dengan gagah berani dihadapi Mahisa yang sedang mengamuk tersebut. Tipe patung Dewi Durga Mahesasura Mardini yang ada di Candi Rimbi boleh dikatakan adalah tipe kecantikan yang serba kaku, keras kepala, menunjukkan keakuan yang menonjol, bahkan dalam gerakannya terlihat keinginan untuk diperhatikan. Tipe ini juga nampak garang dan terkesan tidak bisa menyembunyikan apa yang tengah dialami, dan justru inilah daya tariknya. Durga paling sering digambarkan dalam adegan mengalahkan Asura, namun di Jawa atau Indonesia umumnya sangat jarang ditemukan wajah Durga yang menunjukkan dirinya sebagai seorang raksasi. Sebaliknya, Durga selalu digambarkan dengan penuh kelembutan seorang wanita. Hal ini tentu saja disebabkan karena pengaruh dari aliran keagamaan yang melatar belakangi pembuatan patung tersebut, yaitu aliran Tantrayana. Tantrayana adalah salah satu aliran dalam agama Hindu yang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, yaitu akhir dari Kerajaan Singosari. Walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa agama Hindu yang masuk di Indonesia sudah menunjukkan adanya pengaruh tantris tersebut. Kisah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1351. Dari Prasasti Singasari 3551 dan Piagam Berumbung tahun 3551 diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Tribhuwano Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Nama asli Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, disingkat Tribhuwana, adalah Dyah Gitarja. Ia merupakan putri dari Raden Wijaya dan Gayatri. Memiliki adik kandung bernama Dyah Wijat dan kakak tiri bernama Jaya Nagara. Wafatnya Jaya Negara menimbulkan polemik yang cukup rumit karena beliau belum memiliki keturunan. Sesuai catatan sejarah, sejak kematian Jaya Negara dibutuhkan waktu selama setahun untuk menunjuk siapa yang berhak menjadi Ratu Majapahit. Sesuai dengan aturan silsilah kerajaan, yang berhak menggantikan Sri Jaya Negara sebagai raja adalah saudaranya, salah satu dari putri Sri Gitarja dan Dyah Wayat.
Sebelum pilihan dijatuhkan ke salah satunya, kekuasaan masih dipegang di tangan Ratu Gayatri, istri mendiang Raden Wijaya, Raja Majapahit pertama. Hal ini karena adanya potensi konflik yang dianalisis oleh Gajah Mada apabila penunjukan kekuasaan dilakukan secara tergesa-gesa. Ada mitos pada kawasan setempat bahwa keberadaan Candi Rimbi ini memang dipercaya memiliki kaitan erat dengan kerajaan Majapahit. Pada mitos ini juga menyebutkan bahwa wilayah Jombang di bagian selatan, yaitu sekitar Wonosalam, merupakan gapura sebelah selatan ibu kota, Kutaraja Majapahit. Dan oleh karena itu logo pada Kabupaten Jombang mengambil bentuk gapura yang menyiratkan makna bahwa Jombang merupakan gerbang dari ibu kota Majapahit di Trowulan, Mojokerto. Kisah lain diceritakan dalam masyarakat desa Pulosari kehadiran Candi Arimbi tidak lepas dengan cerita pewayangan dengan hadirnya Sang Dewi Arimbi yang diyakini sosok putri yang membawa kedamaian dan memperlambangkan sebuah pengayoman pada masyarakat diyakini makamnya berada di Dusun Kopen Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng tetangga Desa Pulosari. Inilah yang menjadikan dasar pemerintah Desa Pulosari mengabadikan sosok Dewi Arimbi dalam bentuk patung, dan lukisan upaya ini dilakukan dalam upaya memberikan gambaran kepada anak cucu kita bahwasanya di Desa Pulosari ada sebuah peradaban yang sangat istimewa yang belum bisa terpecahkan.